Are you crazy? You'll bring both of us down. Halo para konco, piye kabare? Sehat kabeh kan? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar bersama saya adminnya. Dimana kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Rio 2. Film Rio 2 ini adalah film sequel dari film Rio yang pertama. Pastinya di film ini akan menceritakan tentang kisah dari si burung biru yang bernama Bule yang sudah memiliki keluarga barunya. Seperti apa kisah lengkapnya dengan tidak kebanyakan spoiler di awal? Mari kita simak alur ceritanya. Sikat. Adegan diawali dengan euforia dari semua orang di negara Samba, bahkan tak terkecuali burungnya yang sedang menggelar pesta di depan patung. Mereka terlihat sangat senang bernyanyi sampai lupa diri dan menari, layaknya di film-film India pada umumnya. Tak terkecuali satu pasangan baru, yaitu Bule dan Jewel. Mereka ini adalah tokoh utama sejak adanya film yang pertama. Namun karena saking asiknya alunan musik dangdutan, mereka pun lupa kalau anaknya telah menghilang. Salah satu anjing yang bernama Louis yang sebenarnya diberi amanah untuk menjaganya memberitahu mereka bahwa ketiga anak mereka tengah dititipkan oleh burung yang bernama Tiny. A terrible babysitter. Tak lama kemudian Bule berhasil menemukan anak-anak mereka dan ia sangat kaget sekali saat mendapati mereka mencoba untuk menyalakan petasan, yang bahkan mereka menjahili Tiny dengan memasangkan dirinya ke salah satu petasan tersebut. Nakal gak tuh? Nah, sebelum sempat menyalakan, Bule menasihati ketiganya bahwa perbuatan mereka ini sudah keterlaluan dan berbahaya. Namun ternyata saat sedang memberi nasihat, tiba-tiba batang korek yang dipegang Bule tak sengaja membakar ekornya dan menyebabkan petasan yang belum sempat dinyalakan tadi menyala karena ekor Bule yang terbakar. Dan lebih sangarnya lagi, Bule menjadi terikat sehingga ia terbang bersama petasan dan meledak. Mustahil ya karakter kartun itu mati, dan adegan FTV pun dimulai. Keesokan harinya, kita berpindah di belahan hutan Amazon demi mencari cuan. Majikan mereka Linda dan Tulio menjelajahi hutan Amazon karena ada job dari National Geographic untuk syuting di sana, serta untuk mengembalikan beberapa spesies ke hutan aslinya. Nah, karena saking asyiknya syuting, mereka tidak fokus pada perahu yang ditumpanginya, padahal hewan yang dikembalikan habitatnya sudah memperingatkan. Namun karena mereka itu beda bahasa, Tulio pun tetap ngeyel dan akhirnya mereka pun terseret arus yang mengakibatkan mereka bermain arung jeram dan jatuh dari air terjun. Yang membuat saya kaget, mereka tidak mengalami luka atau lecet sedikit pun, namun malah sehat seperti sedia kala. Amazing gak tuh? Setelah jatuh dari air terjun dan perahu mereka rusak berat, mereka pun dibuat terkejut ketika melihat spesies yang sejenis dengan Bule ada di hutan tersebut. Nah, karena penemuan ini, Dr. Tulio beserta pasangannya, Bule, Jewel beserta anak-anaknya menjadi viral dan masuk TV. Jewel yang melihat hal ini mendapat sebuah ide untuk kembali ke alam liar dan bersama dengan spesies mereka. Bukannya hidup seperti manusia yang menyalahi naluri hewan. Mereka kan hewan, jadi harus seperti hewan, bukan seperti manusia. Yang saya maksud, masa hewan bisa masak telur dadar dan mendengarkan musik tanpa bantuan manusia? Kan mustahil. Lanjut. We're famous. Pada awal-awalnya Bule hampir saja menolak, namun setelah dipikir-pikir bahwa perkataan Jewel ada benarnya, serta ada cicilan rumah yang belum selesai, akhirnya Bule menyetujuinya. Nah,
Sebelum mereka berangkat, bule pun mencoba pergi ke rumah Louis untuk meminta solusi dan pendapat kepada teman-temannya. Namun, Louis, Pedro, serta yang lainnya malah memutuskan untuk ikut menemani bule beserta keluarganya agar mendapatkan pengalaman serta ide yang menarik untuk karnaval. Nah, keesokan harinya dengan bermodalkan GPS milik Linda, mereka pun terbang menuju ke hutan Amazon. Perjalanan menggunakan GPS ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka, karena kalian juga tahu kan bahwa tak jarang GPS itu malah menyesatkan. Yang faktanya karena alat ini rombongan bule pun terbang menuju ke berbagai negara serta mereka pun diajak berputar-putar terus oleh GPS tersebut. Dan yang sangat saya kagetkan, kenapa baterai dari alat itu tidak habis-habis. Jir. Jewel yang merasa geram dengan suaminya yang masih saja percaya dengan GPS padahal sudah berkali-kali disesatkan oleh alat tersebut dan tidak sampai di tujuan. Ia menatap suaminya dengan sangat heran karena semua perilaku bule masih sangat bergantung pada alat itu. Ia berkata, daripada menggunakan alat itu lebih baik gunakan insting hewannya. Setelah alat itu dimatikan, Jewel kemudian mengajak bule untuk lebih santai serta menggunakan naluri burungnya untuk menuntun mereka terbang menuju ke hutan Amazon. Hingga sampailah mereka ke pelabuhan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. The gateway to the Amazon. Tak jauh dari tempat yang sama, ternyata terdapat Nigel yang merupakan seekor burung kakak tua yang memiliki dendam yang cukup besar pada bule. Nah, di film pertama, ia merupakan tokoh antagonis utama melawan bule ini. Nah, untuk mengetahui kisah selengkapnya, kalian klik link di deskripsi. Lanjut. Ia secara tak sengaja melihat bule dan keluarganya yang tengah bertengger di mercusuar pelabuhan dan akan menumpang ke salah satu kapal yang menuju ke sungai Amazon. Nigel kemudian teringat kejadian di mana ia masuk ke baling-baling pesawat dan menyebabkan dirinya tidak bisa terbang sama sekali. Sampai saat ini akibat dari pertarungannya dengan bule. Dengan api amarah yang sangat menggebu serta kekuatan yang terpendam dalam dirinya keluar lagi, hampir sama dengan Luffy yang mengeluarkan haki, ia langsung menghajar pemiliknya serta orang di sekitarnya. Nah, karena hal itu, hewan yang ada di sekitarnya yaitu Gaby si kadal beracun serta Charlie si mus terlepas dari kurungan dan tali yang menjeratnya. Ia kemudian merencanakan untuk mendatangi mereka untuk menghajar si bule ini. Nah, Nigel yang melihat bule menaiki sebuah kapal, kemudian berusaha menyusulnya agar ia bisa membalaskan dendam lamanya. Dan ia tak lupa mengajak Gaby dan juga Charlie untuk pergi bersamanya. Why are you hitting yourself? Why are you hitting yourself? Sesampainya di kapal, Nigel beserta krunya menunggu hingga tengah malam. Nah, agar semua orang tertidur supaya ia bisa melancarkan aksinya dengan mulus. Dan tengah malam pun tiba. Saat ia hampir berhasil mendekati bule dan kurang sedikit saja menjatuhkan racunnya Gaby, namun Charlie yang kelaparan dan akan mengambil semut di dalam botol tak sengaja melemparkan botol pada klakson kapal itu yang membuat semua penumpang kapal terbangun. Nah, alhasil karena semua penumpang panik, ia tak sengaja terpental keluar dari kapal dan terjatuh ke sungai. Keesokan harinya, bule dan kawan-kawannya melanjutkan pencariannya. Di hutan Amazon sendiri, ternyata terdapat sekelompok penebang jahat yang bermaksud meraup keuntungan mereka sendiri dengan menebang pepohonan yang ada di hutan untuk mereka jual. Nah, setelah mendengar kabar mengenai burung makau yang berada di hutan ini, mereka juga ingin menangkap burung-burung itu untuk diperjualbelikan di pasar ilegal. Bos dari penebang ini kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat pekerjaan menebang mereka dan juga menyuruh yang lainnya untuk menghentikan Tulio dan Linda yang tengah melakukan pencarian burung makau agar mereka bisa menemukannya lebih dulu.
cares about a bunch of... Keesokan paginya rombongan bule sampai di hutan Amazon yang dimana tempat ini nampak asing bagi mereka. Nah, tiba-tiba bule beserta rombongannya dibawa oleh beberapa burung menuju ke suatu tempat di hutan. Betapa kagetnya mereka jika ternyata burung-burung tadi adalah spesies makau yang secara tidak langsung adalah kawanan mereka. Nah, mereka semua itu nampak sangat takjub saat mengetahui mereka memiliki kawanan yang sangat banyak. Nah, hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata pimpinan dari koloni Makau yang bernama Eduardo ini adalah ayah dari Jewel. What's going on? Eduardo langsung menangis saat mengetahui putri kecilnya yang pernah menghilang ternyata masih hidup dan bisa kembali lagi kepadanya, dan tak berhenti sampai di situ. Ia pun sangat senang saat mengetahui bahwa ia sekarang adalah seorang kakek yang memiliki ketiga cucu yang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Nah, semua burung di situ sangat senang sekali dengan kembalinya Jewel beserta anak-anaknya. Tak terkecuali Roberto. Ia adalah sahabat kecil Jewel yang ikut membantu ayahnya untuk menjaga koloni ini. Ia pun sangat senang sekali karena teman masa kecilnya kembali pulang dengan selamat dan nampak semakin cantik. Look at me, I'm a grandpa! Roberto mengajak Jewel beserta bule dan anak-anaknya merayakan kepulangannya bersama para koloni Makau yang lain. Setelah pesta selesai, bule dan keluarganya tinggal di sarang milik Beto yang nampak sangat indah dan mewah. Karena hal itu, anak-anak nampak sangat senang dan juga takjub dengan keindahan sarang ini. Karena hari sudah malam, Jewel kemudian menyanyikan lagu pengantar tidur agar ketiga anaknya bisa segera tidur. Setelah mereka tidur, bule dan Jewel menghabiskan malam berdua sambil bercerita betapa senangnya Jewel bisa kembali ke rumah. Keesokan paginya, Eduardo mengajak bule berlatih fisik serta pertahanan diri di alam liar. Bule nampak sangat gugup dan bingung karena selama ini ia tidak pernah hidup di hutan liar dan tidak tahu hal apa yang harus dilakukan oleh seekor burung di alam liar. Barely look at it. You gotta lose that human pocket, okay? Eduardo mengajari bule bagaimana menggunakan paruhnya sebagai senjata utama mereka dalam bertahan dan menyelamatkan diri. Selain itu, ia juga mengajarkan bule bagaimana cara terbang yang baik dan benar agar mereka mudah menghindari musuh dan juga tak terlihat oleh para manusia. Saat mereka akan terbang, tiba-tiba beberapa penebang hutan masuk ke wilayah para Makau. Bule kemudian menyarankan agar mereka mencari keberadaan Linda yang merupakan majikannya selama ini. Namun Eduardo menolak karena menganggap semua manusia itu memiliki sifat yang sama. Mereka hanya ingin memburu para Makau dan memusnahkan koloni mereka. Atas kejadian itu, mereka memutuskan kembali ke sarang. Bule merasa kesal karena hal apa saja yang ia lakukan selalu saja salah. Karena hal itu, ia sangat tidak suka tinggal di hutan. Eduardo menganggap bahwa bule tidak becus sebagai seekor burung. Penyebabnya karena ia tidak bisa menggunakan paruh dan insting hewannya dalam hal apapun. Mendengar perkataan itu, agar tidak membuat Jewel tidak kecewa, bule memutuskan untuk pergi mencari hadiah bagi istrinya. Lalu ia menemukan sebuah pohon kacang dan ingin membawanya sebagai hadiah. Namun saat akan membawanya, tiba-tiba burung Makau merah datang dan mengatakan bahwa ini adalah wilayah mereka. Bule dianggap penyusup karena telah melewati batas wilayah, dan karena hal tersebut timbullah perpecahan antar dua spesies ini, dan salah satu burung yang bernama Felipe kemudian mengatakan bahwa mereka harus berperang akibat kesalahan bule, dan juga ia tak sengaja menjepret kepala Felipe yang membuatnya semakin marah. Eduardo yang mendengar hal itu memperingatkan bule agar tidak macam-macam, dan ia menyuruh Roberto untuk menyiapkan pasukan terbaiknya karena harus memenangkan permainan ini agar mereka tidak kehilangan pohon kacang mereka. Perang yang saya kira adalah perang adu jotos atau perang pada umumnya, namun ternyata perang yang dimaksud adalah pertandingan sepak bola.
Dan pertandingan bola begitu sengit dan kedua tim saling berbalas satu sama lain. Dan perlahan tim Roberto nampak kewalahan sehingga salah satu pemainnya harus gugur. Nah, bule yang mendapatkan kesempatan kemudian disuruh untuk menggantikan salah satu pemain. Ketika ia masuk, ia mencoba mengambil bola dari musuh dan hal konyol pun terjadi. Saat ia mulai jago mengendalikan bola dan semua penonton serta pemain dibuat terkejut saat ia menendang bola dan tiba-tiba gol. Ia malah justru menendang ke arah gawang timnya sendiri dan menyebabkan skor mereka harus berkurang. Aduh, bule konyol banget kan? Udah buat salah malah tambah bikin salah lagi. Karena hal itu adalah sebuah gol bunuh diri, serta peluit sudah menunjukkan bahwa waktu telah habis. Koloni mereka kalah dalam pertandingan ini sehingga menyebabkan kekecewaan yang sangat besar bagi koloni terhadap bule. Tak terkecuali Jewel dan anak-anak mereka. Karena merasa tidak pantas untuk hidup liar, bule bertekad untuk mencari keberadaan Linda dan Tulio menggunakan GPS yang posisinya sekarang juga ada di dalam hutan. Setelah GPS-nya cukup lelah menyesatkan bule dan terbang cukup jauh, akhirnya ia bisa menemukan Linda dan Tulio yang sedang terikat di sebuah pohon raksasa di tengah-tengah hutan. Linda memberitahu kepada bule jika para penebang hutan tengah mencari letak sarang koloni burung makau. Mendengar hal ini, ia kemudian langsung membebaskan mereka berdua dan dengan segera bule pergi menuju luar hutan untuk menghadang para penebang. Beto yang sudah mendengar kabar bahwa para manusia mendekati sarang makau, ia kemudian memberitahukan semua burung dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Namun, Jewel enggan ikut pergi bersama mereka karena cinta sejatinya adalah kepada bule. Setelah mendapatkan ide, bule kemudian kembali ke sarangnya untuk mencoba menyatukan semua koloninya dan melakukan perlawanan terhadap para penebang. Sesampainya di sana dan mengutarakan ide tersebut, Edward malah menganggap ide tersebut sangat gila dan tidak masuk akal. Namun, ia pun tidak menyerah dan tekadnya yang sangat kuat. Dan dengan bantuan lobby dari Jewel, akhirnya Eduardo dan para koloninya mau untuk mengikuti saran bule demi melindungi hutannya. Eduardo pun memberikan perintah kepada bule untuk memerintahkan semua koloni agar menyerang para penebang beserta mesin-mesin yang mereka gunakan dan membuat semua orang berhamburan pergi. Para burung kemudian melihat sosok Linda dan Tulio yang selama ini diceritakan oleh bule karena mereka berbeda dengan manusia yang lain dan mereka melihat perkataan bule memang benar adanya. Dan tak lama kemudian muncul sosok bos para penebang yang ternyata sudah mempersiapkan beberapa bom yang siap meledak di dalam hutan, sehingga mereka bisa menghancurkan seisi hutan dengan mudah. Mengetahui hal tersebut, bule kemudian masuk ke dalam hutan untuk mematikan bom yang dipasangkan pada beberapa pohon yang sudah ditandai. Saat bule tengah membawa salah satu bom menuju ke udara, ternyata di sana terdapat Nigel yang ikut bergelantung pada sumbu bom yang dibawa oleh bule. Ternyata ia masih mencoba untuk membalaskan dendam terhadapnya. What? Karena hal itu, bule dan Nigel pun sempat adu cekcok. Dan kemudian bom itu meledak di udara dan membuat suara ledakan yang sangat besar sehingga semua burung dan orang yang melihat ledakan itu mengira bahwa bule telah tewas karena ikut meledak bersama bom tersebut. Padahal mereka berdua terpental ke bawah sehingga membuat mereka selamat dan tersangkut di salah satu ranting pohon.
Nah, berkat keberanian bule, akhirnya ia dapat menyelamatkan seluruh hutan dan semua hewan yang ada di dalamnya, termasuk spesiesnya. Dan karena aksinya ini, pemerintah pun melirik hutan tersebut untuk dijadikan sebuah cagar alam agar semua ekosistemnya tidak mengalami kepunahan. Nah, film pun berakhir dengan happy ending. Terima kasih sobat semua sudah menonton alur cerita dari Talking Sugar. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di-share agar tidak ketinggalan ulasan alur cerita dari channel Talking Sugar. Terima kasih, salam yang manis-manis.